Halo Sobat Petualang Kebo Kluyur, berjumpa lagi nih. Kali ini aku mau berbagi pengetahuan kepada kalian, khususnya kalian yang suka traveling. Apalagi bagi kalian yang suka mendaki gunung. Nah, sebelum kalian mendaki gunung, pastinya kalian tuh harus tahu apa sih istilah-istilah dalam dunia pendakian. Selain itu, kita juga harus tahu istilah pendakian tuh agar kita tuh nggak bingung dan nyambung waktu briefing. Maka dari itu, semak terus ya videonya. Nah, nomor 1 ada SIMAKSI. Apa sih kepanjangan dari SIMAKSI itu sendiri? SIMAKSI kepanjangannya yaitu Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi. Sedangkan kawasan konservasi sendiri di mana daerah tersebut terdapat flora ataupun fauna yang secara nggak langsung tuh dilindungi. Jadi kita nggak sembarang masuk kawasan tersebut. Nah, dan semua gunung yang ada di Indonesia tuh nggak semuanya ada SIMAKSI-nya. Misalnya, kalau daerah yang SIMAKSI yaitu Rinjani. Sebelum ke Rinjani kita harus SIMAKSI dahulu, misalnya kita daftar melalui online. Sedangkan kalau daerah-daerah yang nggak ada SIMAKSI-nya, misalnya Gunung Lawu itu HTM, beda HTM dengan SIMAKSI itu. HTM itu misalnya kayak tiketnya masuk aja, beda dengan SIMAKSI. Selanjutnya ada navigasi. Navigasi sendiri yaitu penentuan kedudukan, posisi, dan arah perjalanan di medan sebenarnya maupun di peta. Sedangkan orang yang melakukan navigasi disebut dengan navigator. Sedangkan alat yang digunakan untuk navigasi biasanya peta dan kompas. Nah, kalau orang pendaki ataupun orang yang bergerak di kegiatan outdoor disarankan untuk menguasai apa sih navigasi itu. Dan navigasi itu bertujuan untuk meminimalisir tersesat dan disorientasi tentunya. Selanjutnya ada disorientasi. Apa sih disorientasi itu? Disorientasi adalah perubahan mental seseorang. Jadi orang tersebut tuh menjadi bingung di mana dia berada, di mana lokasinya. Pasti kalian pernah mendengarkan ada pendaki yang keluar jalur dari jalur sebelumnya. Nah, saran aku, kalau kalian keluar dari jalur, sebaiknya kalian kembali lagi ke titik awal kalian berada. Jadi, kalian bakal meminimalisir dari efek disorientasi tersebut. Yang kedua, ada logistik. Kalau logistik ini mengarah ke perbekalan atau bahan makanan apa aja sih yang akan kita bawa. Kan kita tahu kalau naik gunung tuh pastinya lebih ada 1-2 hari atau 3 hari atau lebih. Kita tuh sebelumnya harus mempersiapkan bekal apa saja. Kita harus tahulah makanan apa saja yang awet atau yang cepat busuk. Jadi kita bakalan tahu, dan untuk tetap menjaga perut kita agar tidak lapar, karena di gunung tuh dingin, pastinya kita perlu pembakaran dari makanan tersebut. Jadi sesuaikan ya kebutuhan kalian, pengen makan apa aja, jadi persiapkan dengan matang. Selanjutnya ada hipotermia. Hipotermia adalah penurunan suhu tubuh secara drastis dan menimbulkan bahaya. Biasanya hipotermia disebabkan karena individu tersebut tuh berada di tempat dingin dalam waktu yang cukup lama. Gimana sih cara mengatasi hipotermia? Yang pertama, kita bisa mengoleskan apapun, misalnya kayak minyak kayu putih ataupun penghangat ke seluruh tubuh. Kemudian kita tutup dengan thermal atau selimut yang biasanya dari aluminium itu bisa cepat untuk memulihkan suhu tubuh. Selain itu, kita juga bisa memberikan minuman yang hangat sehingga kondisi tubuh ataupun suhu tubuh dari individu tersebut kembali ke kondisi yang normal. Selanjutnya ada ekspedisi. Apa sih ekspedisi itu? Ekspedisi itu adalah suatu perjalanan dengan tujuan tertentu. Biasanya tujuannya yaitu untuk penjelajahan ataupun penelitian. Jadi mungkin kalau kalian pernah dengar di koran ataupun di televisi, ada beberapa mahasiswa yang melakukan ekspedisi ke Gunung Sindoro. Nah, itu tuh termasuk ekspedisi karena mereka biasanya mengambil sampel dari kawah Gunung Sindoro tersebut. Jadi nggak semua pendakian tuh masuk ke ekspedisi. Ada beberapa ekspedisi dilakukan tidak di gunung. Misalnya
beberapa kawasan tuh kayak dulu biasanya digunakan tempat arkeolog, itu bisa kita cari tahu, kemudian bisa dikatakan ekspedisi, yaitu menemukan apa yang belum ditemukan. Jadi kita bakal menemukan sesuatu yang baru dan menemukan jawabannya akhirnya. Yang ketiga ada trekking. Wow, keren banget ya istilahnya trekking. Nah, trekking itu sendiri yaitu kegiatan berjalan menyusuri gunung. Bagi kalian kalau pernah mendengar istilahnya dari pos 1 ke pos 2 kita membutuhkan waktu trekking sekiranya 2 jam. Nah, jadi trekking itu sendiri yaitu berjalan dari pos 1 ke pos selanjutnya, atau istilah gampangnya seperti ini. Selanjutnya ada porter. Pasti kalian tuh bertanya-tanya atau sering mendengar sih apa itu porter. Porter yaitu orang yang membawakan barang biasanya dalam jumlah yang besar. Kalau kita nggak bisa sanggup bawa, kita biasanya menyewa seorang porter untuk membantu membawakan barang tersebut. Pasti kalian kalau mendaki Gunung Lawu ataupun Gunung Semeru, bahkan Rinjani, nah di gunung-gunung tersebut kan pasti ada warung, atau di jalur pendakian pasti kalian berpapasan kan, biasanya ada bapak-bapak yang bawa kardus atau bahkan memikul beras ataupun makanan-makanan pokok yang akan didistribusikan ke warung tersebut. Bahkan kalau di Lawu ada gitu anak kecil yang berprofesi sebagai porter. Biasanya kita mau mengasihkan beberapa tip atau beberapa uang untuk dikasihkan ke porter tersebut. Jadi kita bisa meringankan beban yang kita bawa. Yang keempat ada pos pendakian. Pastinya waktu kalian briefing pasti pernah mendengarkan ada pos 1, pos 2, pos 3. Nah, fungsi pos itu sendiri yaitu sebagai tempat istirahat. Dan apabila memungkinkan kita bisa mendirikan beberapa tenda waktu keadaan urgent. Dan pos sendiri berfungsi sebagai penanda seberapa jauh kita akan sampai ke pos selanjutnya. Biasanya ada sekedar plang atau mungkin berapa ketinggian yang telah kita capai. Dan selain itu juga ada shelter. Shelter yaitu berfungsi sebagai tempat untuk istirahat dan menjauhkan kita dari udara yang dingin, terus terik matahari. Jadi kita bisa beristirahat di situ apabila benar-benar keadaannya urgent sekali. Yang terakhir ada survival. Apa sih survival itu? Survival itu adalah kemampuan seseorang untuk bertahan hidup di alam liar dengan menggunakan alat yang seadanya. Dan misalnya kita tuh harus diwajibkan untuk tahu bagaimana cara membuat api dengan kayu, bagaimana cara menjernihkan air, dan kita harus bisa membedakan mana tumbuhan yang bisa dimakan dan mana tumbuhan yang beracun. Dan seorang pendaki ataupun orang yang berkegiatan di outdoor diwajibkan untuk menguasai ilmu survival untuk mengantisipasi kalau semisal kita tersesat, kita bisa mengandalkan ilmu tersebut agar kita bisa bertahan hidup. Sedangkan orang yang mempelajari ataupun orang yang melakukan survival disebut dengan survivor. Oke sobat petualang, itu tadi adalah sedikit istilah-istilah dalam dunia pendakian yang wajib kalian ketahui sebelum kalian naik gunung. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang belum aku sampaikan. Apabila kalian ingin menambahi, jangan lupa ya ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku tunggu ya. Kasih.